Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan dalam mata kuliah perencanaan pemasaran EKMA 4569. Baik, kali ini kita di sesi ke-6 membahas ini sesi 5 tentang perencanaan untuk penjualan personal. Ada di modul 6 ya, ada di modul 6 kan. Kompetisi umum pada pertemuan kali ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perancangan untuk penjualan personal. Kompetisi khususnya mampu menjelaskan dan melakukan perencanaan penjualan personal. Yang selanjutnya menjelaskan perencanaan penjualan personal. Yang ketiga menjelaskan peran penjualan personal. Yang keempat, menjelaskan penentuan jumlah tenaga penjualan yang dibutuhkan. Menjelaskan cara penetapan sasaran wiraniaga, menjelaskan cara meningkatkan produktivitas tenaga penjualan, menjelaskan persiapan rencana penjualan. Nah, inilah kompetensi umum dan kompetensi khusus pada sesi kali ini. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, adapun sumber belajar pada sesi ke-6 ini yang sumber belajar utama modul 6 IKMA 4569 perencanaan pemasaran yang ini bisa didapatkan di NBV atau ruang baca virtual perpustakaan digital. Silakan rekan-rekan mahasiswa akses kembali di sana untuk modul 6-nya serta referensi lain yang relevan dengan pokok bahasan kita pada sesi. Mahasiswa yang kami banggakan, penjualan personal adalah promosi melalui percakapan orang kepada orang, baik atas permintaan pelanggan, melalui telepon, atau yang lainnya. Ya, inilah definisi sederhana dari penjualan personal. Peran dari penjualan personal. Nah, ini peran dari penjualan personal antara lain pertama pentingnya mengatur tenaga penjualan. Yang kedua, keputusan pemberian dan hubungannya dengan peran wiraniaga. Yang ketiga, peran wiraniaga dan peran bauran komunikasi lainnya. Nah, ini ada 3 peran dari penjualan personal. Jadi pentingnya mengatur tenaga penjualan, keputusan pembelian dan hubungannya dengan peran wiraniaga, dan peran bauran komunikasi lain. Kita lanjut. Peran wiraniaga telah berubah ya, sesuai dengan tahapan-tahapan. Pertama, wiraniaga sebagai penyedia. Wiraniaga sebagai pembujuk, prospektor, pemecah masalah, pro-kreator. Ada 5 peran wiraniaga. Nah, itu wiraniaga punya peran. Penjualan personal memiliki sejumlah keuntungan yang dimiliki unsur-unsur lain dalam bauran komunikasi. Yang pertama, merupakan komunikasi 2 arah, di mana pembeli prospektif memiliki kesempatan bertanya dan wiraniaga berkesempatan menjelaskan produk atau jasa yang dijualnya. Pesan penjualan sendiri dapat dibuat fleksibel sehingga dapat dibuat sesuai kebutuhan, masalah, dan hal-hal lain yang menjadi titik berat calon pembeli. Nah, ini memenuhi kebutuhan pembeli. Yang ketiga, hampir tidak ada hal yang akan mengalihkan perhatian calon pembeli dari pesan penjualan yang disampaikan. Nah, inilah
peran membujuk tadi ya, peran membujuk, memberi prospek. Terus yang keempat, keterlibatan dan proses pengambilan keputusan pembelian. Kelima, wiraniaga adalah mata dan telinga bagi perusahaan untuk mengumpulkan informasi ya berkaitan dengan produk atau layanan kompetitor, cara promosi, harga, dan lain-lain. Nah, dari wiraniaga inilah perusahaan akan mendapatkan informasi terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan terhadap produk yang dipasarkan. Jadi wiraniaga ini memiliki peran kunci dalam pengembangan pasar untuk pengembangan produk. Yang terpenting adalah wiraniaga dapat meminta pemesanan dan mungkin ya merundingkan atau negosiasi harga, cara pengantaran produk atau persyaratan khusus. Semua terletak pada peran wiraniaga. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, pemakaian penjualan personal juga mengandung beberapa kerugian. Nah, pertama, kemungkinan terjadi perusahaan penjualan yang tidak konsisten atau berubah-ubah. Dan ini juga sering terjadi. Yang kedua, konflik manajemen tenaga penjualan. Baik. Yang ketiga, biaya tinggi. Keempat, jangkauan yang terbatas. Yang kelima, potensi masalah etik. Nah, ini ada 5 kami banggakan. Pekerjaan dan tanggung jawab penjualan personal meliputi 1. Mencari pelanggan yang prospektif. Ya, mencari pelanggan yang prospektif. Yang kedua, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi apa yang dibutuhkan pelanggan dan keinginan, kita akan tentukan merekomendasikan cara memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, agar kita memperoleh loyalitas dan retensi pelanggan. Jadi, yang keempat, mendemonstrasikan kemampuan perusahaan dan produknya jelas. Ini bentuk promosi. Dan kelima, menutup penjualan. Yang keenam, tindak lanjut dan melayani pelanggan. Nah, inilah tanggung jawab penjualan personal. Metode penetapan beban kerja meliputi langkah-langkah. Pertama, pelanggan dikelompokkan berdasarkan kelas-kelas ukuran menurut volume penjualan per tahun. Ya. Yang kedua, frekuensi kunjungan yang diinginkan ditetapkan untuk tiap kelas. Yang ketiga, jumlah account pada tiap kelas ukuran dikalikan dengan frekuensi kunjungannya sehingga diperoleh beban kerja total untuk suatu wilayah dalam kunjungan per tahun. Yang keempat, jumlah kunjungan rata-rata yang dapat dilakukan seorang wiraniaga tahunnya ditentukan, per tahun ditentukan ya. Nah, yang kelima, jumlah wiraniaga yang dibutuhkan ya dengan membagi kunjungan tahunan total dan diperlukan dengan kunjungan rata-rata yang dilakukan oleh seorang wiraniaga. Nah, ini dikalkulasikan sehingga diketahui suatu perusahaan itu akan membutuhkan berapa wiraniaga untuk memasarkan produknya. Baik, rekan mahasiswa, tugas seorang wiraniaga meliputi pertama, mencari calon pembeli potensial jelas. Yang kedua, menetapkan sasaran, yaitu bagaimana pengalokasian waktu bagi para calon pembeli dan pelanggannya. Oke, yang ketiga berkomunikasi, yaitu menyampaikan informasi tentang produk dan jasa perusahaan. Yang keempat, menjual, yang meliputi beberapa langkah, dimulai dengan mendekati, mempresentasikan, menjawab keberatan-keberatan, dan menutup penjualan. Nah, yang kelima, melayani, hanya dengan mengkonsultasikan masalah pelanggan, memberikan
bantuan teknis, membantu pembiayaan, dan melakukan pengiriman. Yang keenam, pengumpulan informasi, yaitu melakukan riset pasar dan tugas intelijen, serta membuat laporan kunjungan. Jadi mencari informasi. Mengalokasikannya itu memutuskan pelanggan yang mana yang akan memperoleh produk yang langka selama terjadi kekurangan produk. Nah, ini adalah tugas wiraniaga. Jadi wiraniaga memiliki 7 tugas di sini. Ya, intinya wiraniaga sebagai ujung tombak mempromosikan produk. Rekan mahasiswa yang kami banggakan dalam perencanaan jalan ada sasaran yang ingin diraih perusahaan, yaitu pertama untuk menarik dan mempertahankan wiraniaga yang efektif. Jelas, kalau wiraniaganya efektif, berkinerja baik, tentu akan dipertahankan. Yang kedua, memacu mereka agar tetap kompetitif. Oke, jelas, karena reward salah satunya sebagai penentu agar terjadi kompetisi sehat di antara para wiraniaga dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, memberi imbalan pada wiraniaga sesuai dengan performa individu. Ya, ini yang kita maksud tadi. Yang keempat, menyediakan garansi pendapatan ditambah pertumbuhan pendapatan individu. Ini biasa disebut dengan bonus. Yang kelima, menumbuhkan inisiatif penjualan individu. Ya, ini harus dimiliki setiap wiraniaga. Yang keenam, memacu kerja sama kelompok, karena kerja tim itu lebih efektif daripada kerja individu. Yang ketujuh, memacu performa tugas-tugas penting yang tidak berhubungan langsung dengan penjualan. Yang kedelapan, memastikan bahwa manajemen secara adil dapat menetapkan dan mengatur tingkatan kompetensi dalam meraih sasaran penjualan. Nah, inilah perencanaan imbalan. Ada 8 ya. Nah, 8 yang ingin diraih perusahaan. Jadi terkait dengan wiraniaga yang kita sampaikan tadi bahwa wiraniaga ini adalah ujung tombak dari penjualan, ujung tombak dari promosi, ujung tombak dari pengembangan pasar, pengembangan produk juga, dan wiraniaga inilah yang akan menjadikan perusahaan itu yang akan menentukan sebagai penentu suatu perusahaan itu akan berkembang atau menurun. Baik, rekan mahasiswa, mungkin pada sesi kali ini materi sudah selesai, dan seperti biasanya pada rekan-rekan mahasiswa silahkan sesi 6 dibuka, sesi diskusinya ditanggapi, diselesaikan ya. Untuk sesi berikutnya nanti sesi ke-7 siap-siap buka-buka dulu sebelum masuk sesi 7 di minggu berikutnya, agar semua tugas-tugas atau diskusi pada sesi-sesi sebelumnya diselesaikan terlebih dahulu, karena di sesi 7 kita akan ada tugas 3. Nah, terima kasih, semangat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.